Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para pemirsa yang menyimak tayangan ini bersama saya. Hadir lagi Eko Oki Channel dalam acara berbagi ilmu mengenai penggunaan regulator otomatis dan cara menggunakan regulator yang tidak otomatis. Dan ini regulator otomatis, yang satunya regulator yang tidak otomatis. Buat para pemirsa, kita akan berbagi tips gimana supaya menggunakan kompor dengan memakai regulator otomatis itu. Kita akan berbagi ilmu ya pemirsa. Pertama-tama gini pemirsa, biasanya kalau di lapangan sering juga ada yang pakai regulator yang biasa, yang tidak otomatis, dan regulator otomatis. Cara pemakainya gimana? Gini pemirsa, saya akan berbagi ilmu. Kalau untuk regulator otomatis pasti bisa tandai dengan seperti ini pemirsa. Kalau regulator otomatis ada tandanya kuning ini, di sini menutup sama gotri pemirsa. Biasanya kalau di kocak ini namanya regulator otomatis. Kalau yang regulator otomatis dia nggak pakai ininya, jadi nggak ada bunyinya klek-klek yang seperti saya kocak-kocak ini. Nah ini gimana cara pemakainya? Gini pemirsa, kalau biasanya kalau memakai regulator ini kan biasanya langsung kita pasang seperti ini ya, ditabung, kita pasang gini, di-on-kan gini. Biasanya kalau misalkan sudah terpasang selang seperti ini, dipakai di tabung, kan biasanya kebanyakan langsung dinyalakan kompornya seperti ini. Nah, dinyalakan kompornya ini, tidak langsung menyala, karena pakai regulator otomatis itu ada caranya. Caranya seperti ini. Biasanya kalau gas itu habis, ditukar langsung dipasang di tabung seperti ini regulatornya. Jadi sebelum menyalakan kompor, setelah terpasang di tabung ini harus diketok 3 kali. Supaya apa? Supaya gasnya mau keluar. Dan keunggulan regulator otomatis ini, kalau kompornya nyala, gasnya baru keluar. Jadi irit gas pertama. Kedua nih, kalau misalkan ada retak di selang, biasanya langsung menutup. Itu kelebihan regulator otomatis. Ini merek Wingas. Kita akan coba nyalakan kompornya, karena tadi setelah kita ketok di sini gas langsung nyalir seperti ini. Jadi kita nyalakan langsung mau nyala. Tapi kalau misalkan kita matikan dulu ya. Tapi kalau misalkan nggak diketok gini, kita lepas, kalau gas habis dilepas, langsung dipasang gini. Biasanya kalau nggak diketok, agak biarkan sedikit lama dulu. Biasanya kalau nggak diketok, biasanya dinyalakan nggak, sulit sekali. Kadangkala mau, kadangkala sulit sekali. Kalau pemakaian baru memang mudah, tapi kalau sudah pemakaian lama biasanya agak sulit. Jadi itu harus diketok seperti ini. Itu caranya menggunakan regulator otomatis. Dan kalau untuk regulator otomatis biasanya pemakaian kompor 1 tungku diperbolehkan, 2 tungku diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu memakai regulator yang tekanan tinggi seperti ini pemirsa. Karena regulator tekanan tinggi seperti ini itu hanya untuk kompor tekanan tinggi. Dan ini kalau misalkan menggunakan regulator tekanan tinggi seperti ini, tidak diperbolehkan untuk menggunakan regulator kompor yang 2 tungku. Boleh menggunakan regulator seperti ini, tapi dengan syarat mengikuti kebutuhan aja. Boleh diputer tapi jangan terlalu banyak. Asal sudah keluar gasnya, itu dinyalakan. Tapi kalau misalkan sudah nyala, langsung diputer sedikit aja, jangan banyak-banyak. Itu harus mengikuti kebutuhan. Jadi seperti itu. Kelebihan regulator ini, kalau misalkan dipakai di kompor ini, tapi kalau nggak dipakai dengan ukuran, biasanya kompornya kebakar. Jadi sangat bahaya sekali. Ya bukan kok kita ini ya, kalau yang belum tahu makanya simak terus tayangan saya. Keduanya, kalau misalkan besok-besok pemirsa, kalau pakai regulator otomatis, kalau ini misalkan klemnya di sini kurang keras atau klemnya di kompor kurang keras, biasanya bocor, itu langsung menutup. Jadi selebihnya kalau besok misalkan memakai kompor, harus benar-benar klemnya ini harus keras. Kalau nggak keras, bocor pemirsa.
Jadi seperti itu, penggunaannya harus diketuk seperti ini. Apalagi kalau pemakaian lama agak susah. Jadi kalau diketuk itu mudah, pasti kompor mau nyala seperti ini pemirsa. Nah ini sudah nyala pemirsa. Nah gitulah cara penggunaan regulator otomatis. Pertama irit gas, keduanya sangat efisien sekali buat menanggulangi kebocoran atau kebakaran pada kompor. Jadi alangkah baiknya kalau di rumah itu menggunakan regulator otomatis lebih bagus, lebih oke. Oke pemirsa, sampai di sini dulu tayangan ini, semoga bermanfaat. Ikuti terus ilmu dari saya. Seperti siapa yang pengen tahu cara menggunakan regulator yang biasa tekanan tinggi sama regulator otomatis. Oke pemirsa, selamat siang, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.